Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Pertami Damayanti, NIM 20110110006, absen 6 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bimbingan konseling. Bimbingan konseling merupakan suatu proses interaksi antara konseli dengan konselor yang bertujuan untuk mengembangkan potensi konseli atau menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi oleh konseli. Adapun tujuan dari bimbingan konseling yakni pernyataan yang menggambarkan kualitas perilaku atau pribadi siswa yang diharapkan berkembang melalui berbagai strategi layanan yang telah diprogramkan. Adapun beberapa fungsi dari bimbingan konseling yakni yang pertama yaitu fungsi pemahaman, di mana fungsi ini menghasilkan suatu pemahaman sesuai dengan kepentingan perkembangan peserta didik. Yang kedua ada fungsi pencegahan, yang dimana fungsi ini menyebabkan peserta didik agar terhindar dari berbagai permasalahan yang kemungkinan muncul nantinya. Yang ketiga ada fungsi pengetasan, di mana fungsi ini menyebabkan teratasinya permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, di mana fungsi ini mendorong agar terpelihara dan berkembangnya potensi positif peserta didik. Selanjutnya ada asas dari bimbingan konseling, yakni yang pertama asas kerahasiaan, di mana asas ini menuntut kerahasiaan dari seluruh data dan keterangan siswa yang menjadi sasaran dalam proses layanan. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana asas ini menghendaki kesukarelaan siswa untuk mengikuti proses bimbingan konseling. Selanjutnya ada asas keterbukaan, yakni asas ini menghendaki agar siswa yang menjadi sasaran proses layanan untuk bersifat terbuka dan jujur. Kemudian ada asas kegiatan, di mana asas ini menghendaki agar siswa yang menjadi sasaran dalam proses layanan agar ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan konseling. Kemudian ada asas kemandirian, di mana asas ini menuntut siswa sebagai sasaran layanan untuk mampu menjadi individu yang mandiri. Selanjutnya ada asas kekinian, di mana asas ini menghendaki agar objek sasaran layanan, yakni permasalahan yang dihadapi oleh konseli, adalah saat kondisi sekarang. Kemudian ada asas kedinamisan, di mana asas ini menghendaki agar isi dari layanan untuk selalu bergerak maju dan tidak monoton. Kemudian ada asas keterpaduan, di mana asas ini menghendaki agar setiap komponen dalam proses layanan untuk saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Kemudian ada asas kenormatifan, yang dimana asas ini menghendaki agar seluruh layanan dan kegiatan bimbingan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Kemudian ada asas keahlian, di mana asas ini menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah profesional. Kemudian ada asas alih tangan kasus, di mana asas ini menghendaki agar pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan konseling secara tepat dan baik agar dapat mengalih tangankannya pada pihak yang lebih ahli. Kemudian yang terakhir asas tuturi handayani, di mana asas ini menghendaki agar pelayanan bimbingan konseling dapat memberikan rasa aman, mengembangkan teladan, serta memberi kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk maju. Sekian dari saya, terima kasih.